Hai Sobat Muda, jumpa lagi di SBP On The Weekend bersama saya Vikaris Miarinda Marpaung. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas kebaikan, atas pemeliharaan yang Tuhan terus nyatakan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan telah mempercayakan setiap kami untuk boleh menjalani hidup yang Tuhan telah anugerahkan buat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu merindukan sabda-Mu. Kiranya ketika kami membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, kami juga boleh memahami apa maksud Tuhan untuk kami. Dan biarlah Tuhan ketika kami boleh memahami apa yang menjadi kebenaran-Mu, kami juga mau berani melakukan dan juga mengerjakan firman Tuhan lewat setiap apapun yang kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sobat muda, mari kita membaca Alkitab kita. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 6, ayat 1 sampai 4, yang menyatakan demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca perenungan dari Sabda Bina Pemuda dengan judul Lihat Juga dengan Mata Iman. Siapakah anak-anak perempuan dan anak-anak Allah yang dimaksudkan dalam pembacaan kita? Beberapa penafsir mengatakan bahwa anak-anak perempuan yang dimaksud adalah keturunan Kain, sedangkan anak-anak Allah adalah keturunan Set. Namun, pernyataan ini diragukan, sebab keturunan Set juga hidup tidak benar, dan hanya Nuh saja yang benar. Beberapa penafsir lain mengatakan bahwa anak-anak perempuan yang dimaksud adalah keturunan manusia, sedangkan anak-anak Allah adalah para malaikat atau makhluk sorgawi. Pernyataan ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah para malaikat atau makhluk sorgawi bisa menikah dengan manusia? Oleh karena itu, sampai saat ini tidak ada kesepakatan tafsiran tentang hal tersebut. Namun, apapun tafsiran terhadap siapakah anak-anak perempuan dan anak-anak Allah yang dimaksud, pembacaan hari ini ingin mengangkat akan keberadaan manusia yang sudah jauh menyimpang dari kehendak Allah. Mereka lebih memilih untuk mengikuti keinginan matanya dibandingkan mengikuti keinginan Allah. Anak-anak Allah mengawini anak-anak perempuan karena melihat anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Mengawini pasangan karena pandangan mata,
tidaklah salah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bahwa tidak semua apa yang dipandang mata baik adalah sama dengan baiknya menurut Allah. Bukankah ini yang menjadi salah satu sebab Hawa memakan buah pohon terlarang? Dia melihat bahwa buah itu baik, karena itu dia memetiknya dan memberikannya kepada suaminya. Sobat muda, mata adalah anugerah Tuhan yang diberikan untuk melihat. Namun ingatlah, apa yang dilihat dan dinilai baik oleh mata jasmani belum tentu baik menurut Allah. Kita justru harus melihat dengan mata iman kita. Dengan menggunakan kedua mata ini, kiranya kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendaknya. Sobat muda juga pasti mengetahui istilah lapar mata. Ya kan? Lapar mata ini ternyata pasti ada keinginan di dalamnya. Nafsunya di dalamnya. Sehingga lapar mata terkadang menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan manusia. Bahkan dapat juga menggoyahkan apa yang kita yakini benar karena lapar mata, karena keinginan semata. Hal ini dibuktikan dengan aksi yang dinyatakan juga pada ayat kedua, bagaimana anak-anak Tuhan mengambil anak-anak perempuan itu. Ya, ada kata selanjutnya juga dikatakan siapa saja yang mereka sukai, siapa saja. Sehingga kalau kita baca ya, ini juga menandakan tentang suka-suka, semena-mena. Karena siapa saja mereka bisa ambil kalau mereka suka. Hal ini membuat anak-anak Tuhan ini memakai juga kekuatan yang lebih besar untuk mengambil para perempuan ini. Karena predikat tadi sebagai anak-anak Tuhan yang punya kekuatan untuk memaksa para perempuan itu untuk mengikuti kehendak mereka. Jadi sobat muda, sangatlah bahaya kalau kita keliru mengakses apa yang kita lihat dari mata kita. Kita bisa membuat kekacauan dalam alam semesta dan juga dalam kehidupan beriman kita karena mata. Makanya di dalam kehidupan juga ada juga terkenal kalimat bahwa seringkali awal jatuhnya ke dalam dosa adalah karena mata. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita, para pemuda GPIB? Mungkin sobat muda juga mengenal tentang dari mata turun ke hati. Jadi sangat penting ya apa yang kita lihat dari mata, karena langsung akan turun ke dalam hati kita. Namun apakah dari mata itu kita bisa melihat? Mau kita pilih apa yang kita lihat, apa yang kita berikan ke dalam hati kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa berkat, atau tadi membawa kutuk buat seseorang bahkan juga diri kita sendiri. Apa yang kita pancarkan dalam hati bergantung juga dari cara kita melihat karunia Allah buat kita. Lantas apa yang kita mau pandang dalam kehidupan kita? Apakah kita mau menyalahgunakan apa yang Tuhan telah berikan, atau kita terus berjuang, berusaha melahirkan hal-hal yang baik, bahkan ketika dari mata sampai turun ke hati? Pandanglah segala sesuatu dengan kacamata iman, sebab mata bukan hanya untuk melihat terang dan gelap, objek yang bergerak ataupun berhenti, warna-warna yang indah. Mata juga bisa berupa mata iman yang bisa melihat apa yang adil dan apa yang curang. Dan juga mata bisa membedakan hal-hal yang baik dari hal-hal yang jahat. Itu semua kita bisa lihat kalau kita juga menumbuhkan iman dalam setiap kehidupan kita.
Iman memang tidak mempermudah segala sesuatu. Sebagai orang muda, banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Memanglah sulit untuk juga berpegang pada apa yang kita yakini. Tetapi iman bukan untuk mempermudah segala sesuatu. Tetapi iman dapat memungkinkan segala sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi dapat terjadi karena kita menaruh iman di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita masih membiarkan diri kita terjerat lewat keberdosaan, hawa nafsu belaka, atau di sini kita mengejar apa yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita, mari lakukan perubahan-perubahan. Kejarlah hikmat dan rubah cara pandang kita akan apa yang Tuhan telah percayakan buat kita. Mari menghadirkan berkat-berkat Tuhan dari mata turun ke hati dan juga seluruh keberadaan kita. Maka sekarang tunggu apa lagi? Lihatlah dan pandanglah terus kepada Allah. Ia pasti akan memberkati kita dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan telah juga berikan buat kami. Kasih karunia juga Tuhan telah percayakan sepanjang kami merenungkan firman Tuhan dan juga kebenarannya. Kiranya Tuhan dan firman Tuhan ini kami dapat melakukan, dapat mengerjakan, dapat mengaryakan dalam kehidupan kami sebagai pemuda di tengah pergumulan hidup yang juga tidak hentinya kami boleh lalui. Dan biarlah Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan untuk mengubah cara pandang kami lebih kepada cara pandang membawa berkat dengan melihat dengan kacamata iman yang Tuhan telah ajarkan, yang Tuhan telah tumbuhkan sepanjang nafas kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami melakukannya dimanapun, kapanpun kami Tuhan percayakan boleh hidup. Terima kasih Tuhan, dan ajarlah kami juga Tuhan agar kami juga di usia kami yang muda, kami juga dapat menjadi berkat dan juga saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, seruan kami, pergumulan kami ke dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami yang teguh. Amin. Sampai jumpa lagi sobat muda di SBP on the Weekend berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!